Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Gofar dari kelas 11 IPA 8, absen 2. Saya di sini ingin mengerjakan remedial raport yang di bawah KKM. Dan di sini saya ingin menjelaskan rangkuman bab-bab yang ada di semester 1. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang taat aturan, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama itu pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk atau tidak berlaku curang dan setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Ya, lanjut ke tentang pengertian ulil amri. Di bawah ini ada beberapa pendapat. Yang pertama itu ada dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir atau Bili, berpendapat bahwa ulil amri adalah umara ahlul ilmi wal fiqh, atau mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Yang kedua, ada Al-Mawardi berpendapat ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri, yaitu yang pertama umara atau para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Yang kedua ulama dan faqaha. Yang ketiga sahabat-sahabat Rasulullah. Yang keempat 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan yang ketiga Ahmad Mustafa Al-Maragi berpendapat bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya. Poin yang kedua yaitu ada kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada orang-orang yang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan sebagaimana firman. Pada Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Lanjut kita ke poin ketiga, yaitu etos kerja. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak ditemukan literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawi. Salah satu perintah Allah kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 105 berikut ini. Wa qul i'malu fasyarahu Allahu amalakum wa rasuluhu wa amalu minnuna wa satarudunna ila alimi al-ghuyubi wal syahadati fayunubiukum bima kuntum ta'malun. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah Subhanahu wa taala pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Dan kali ini poin yang terakhir, poin keempat, yaitu menerapkan perilaku mulia. Perilaku mulia
ketaatan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Dan yang terakhir, kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Perilaku mulia, kompetisi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan adalah seperti berikut. Yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Dan yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadahnya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan perilaku mulia atau etos kerja yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Atau manjada wajada, siapa yang giat pasti dapat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip mulia dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. Dan yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan.